Hari yang cerah, tapi sudah hampir senja. Langitnya dipenuhi awan ungu yang indah. Tidak terlalu ramai di sekitar Universitas Hengsan. Song Ping lewat naik sepeda, para gadis berbisik keren banget. Sementara si cowok buru-buru nyuruh si cewek, dia malah cemberut. 5 menit nunggu, kenapa sih nggak pernah nelpon? Akhirnya si cowok minta maaf, ada sedikit kendala di jalan. Setelah nerima paketnya, si cewek nyuruh dia berhenti jadi kurir. Setelah nganterin pesanan terakhir, si cowok narik napas lega. Tapi, itu nggak bisa ngerusak suasana hatinya yang lagi bagus. Soalnya hari ini gajian, dan kalau udah dapat gaji. Yang pertama dia beli adalah HP baru buat Zaeoki, gara-gara kejadian tadi. Pemuda itu langsung naik sepedanya, dan di jalan. Dia ngelihat cewek rambut pink nyebrang jalan, dia ngenalin itu Zaeoki. Tapi dia bingung, kok bisa dia ada di sini? Mau kemana pula? Shin Yuki jalan ke arah cowok berambut coklat, Johan, yang udah nungguin sambil nyender di mobil merahnya, ngelepas kacamatanya. Si cowok nanya mau makan apa, dia bisa nganterin. Si cewek jawab pengen makan beach yaki. Sementara itu, dari kejauhan, Song Ping lari ke arah mereka sambil teriak ke cewek itu, yang Johan langsung narik si cewek dan meluk pinggangnya. Tapi si cewek nggak suka, kan lagi di kampus. Dari lari, Song Ping mulai jalan pelan, soalnya dia ngelihat pacarnya. Sama cowok lain, mukanya langsung sedih banget. Terus Zaeoki ngelihat si cowok itu. Dan nanya ngapain dia kesini, jangan ngarang cerita deh. Dia sama pemuda itu cuma mau makan aja, si cewek berambut coklat nanya ke cewek itu. Siapa cowok yang duduk di sebelahnya? Zaeoki. Bilang kalau itu cuma senior yang bantuin dia ngerjain tugas. Song Ping cuma mendengus, balik badan, terus pergi ke arah yang berlawanan. Akhirnya dia pergi, meninggalkan pria yang menunggunya makan malam. Sementara itu, seseorang bertanya apakah itu pacarnya, dan si gadis dengan tegas berkata. Dia menyuruhnya untuk tidak datang ke universitasnya, duduk berdua di kursi belakang mobil. Pemuda itu meletakkan tangan Zaeoki di lututnya dan menyuruhnya untuk tidak marah padanya. Menyisir rambut merah jambu ke belakang telinganya, dia memberikan liontin mewah itu pada gadis itu. Si gadis sangat menyukainya, dan kemudian pria itu menciumnya dengan penuh gairah. Tangannya di bawah jaket, lalu saat mobil melaju pergi, si wanita berambut coklat berdiri di jalan. Memegang uang hasil kerja paruh waktu di tangannya, semua karena dia tidak punya uang. Si gadis menukarnya dengan pria kaya, sungguh memuakan. Pemuda itu melempar uang kertas ke tanah dan meremasnya, lalu dia pergi begitu saja. Namun, baru beberapa meter berjalan, Song Ping kembali dan memungut uang dari tanah. Karena dia tidak bisa menyangkal 1 sen pun yang telah dia peroleh dengan susah payah. Tak lama kemudian, dia kembali ke asramanya, dan saat memasuki kamar, dia menyadari bahwa teman sekamarnya sedang menonton siaran seorang blogger. Ngomong-ngomong, nama tetangganya adalah Mal Yang, si rambut merah melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan tetangganya. Karena itu, dia bertanya padanya apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Song Ping menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, dia hanya sedikit lelah di kantor. Dan ingin tidur secepat mungkin. Kemudian dia naik ke ranjang atas dan langsung membungkus dirinya dengan selimut. Bahkan tidak melepas pakaiannya, Mal yang bingung tentang apa yang terjadi pada tetangganya hingga dia kembali begitu lesu. Namun, kemudian dia kembali ke komputernya dan melihat seseorang memberikan pada si gadis. Dari siaran itu sebanyak 100 pesawat, yang sangat mahal. Andai saja suatu hari dia bisa sekaya itu. Ketika Song Ping mendengar tentang uang yang terkutuk itu, dia hanya menghela napas panjang, bahkan meneteskan air mata yang jatuh di telepon. Di bawah pipi pria itu, dan telepon entah bagaimana mulai bersinar. Pemuda itu membuka salah satu matanya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Muncul semacam pelat aktivitas aneh di mana disebutkan. Pengakuan harta karun terhebat telah selesai. Setelah itu, detail pemilik muncul di sana. Song Ping, laki-laki, 20 tahun, tinggi 173 cm, berat 55 kg. Cowok itu sama sekali nggak ngerti apa maksudnya. Tapi kok nilainya tetap aja, kecerdasan 10, kekuatan 10, karisma 5, kelincahan 5, energi 4, dan keberuntungan 8, dia jadi bertanya-tanya, beneran nggak sih angka-angka ini? Tiba-tiba, suara wanita dari suatu tempat menyahut. Menyatakan kalau si cowok ini juga seorang pecundang. Mendadak muncul cewek bersetelan putih. Kayak turun dari surga dengan sayap. Dia memperkenalkan diri sebagai Lulu. Badannya kecil banget, kayak muat di saku bajunya. Apa jangan-jangan bayi ini yang ngomong dari tadi? Sementara itu, si bayi malah ngakuin kalau mulai sekarang dia adalah majikannya. Biar dia pecundang, tapi beruntung banget. Si cowok masih bingung, ini maksudnya apa coba? Tapi kayaknya dia udah kesengsem duluan sama bayi ini. Si cewek bilang, dia udah jadi pemilik harta karun terhebat, dan sekarang semuanya miliknya. Sistem ini udah ada dari dia belum gede, bahkan udah keinstal di HP-nya. Baru sekarang Song Ping nanya, harta karun terhebat. Dan si cewek jelasin, di aplikasi ini bisa dapat koin dengan lakuin berbagai tugas. Koinnya bisa dipakai buat belanja atau ditukar jadi duit beneran. 1 koin sama dengan 1 yuan. Cowok itu bengong, tapi si cewek bilang, mereka harus lakuin tugas pertama sekarang. Beberapa saat kemudian, Song Ping rebahan di kasur.
Menguap dan mikir, aneh banget mimpi gue hari ini. Tapi pas dia buka HP-nya, dia nggak percaya sama matanya. Aplikasi aneh itu beneran ada di HP-nya. Ini beneran, si peri kecil. Lulu langsung nimbrung di selimutnya dan bilang, ini bukan mimpi. Si cowok langsung panik dan teriak, nggak mungkin. Mao Yang. Dari lantai 1 bahkan sampai bangun dari meja dengar tetangganya teriak. Dia nanya, kamu kenapa sih? Teriak-teriak gitu, sambil nengok ke Liho, Song Ping bisik-bisik, tetangga gue bisa lihat dia nggak? Dan dia bilang rakyat jelata tidak bisa melihatnya, lalu dia menghela napas lega. Lulu, di sisi lain, terbang mendekat kepadanya. Dan memberitahunya bahwa dia boleh memverifikasi aplikasi itu karena dia sudah dapat 1 koin. Setelah membuka aplikasi, pria itu benar-benar membaca jumlah saldo di neraca. Dan bertanya pada gadis itu apakah dia bisa menukarnya dengan uang sungguhan. Dia menekan 1 tombol, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia mendapat SMS dari bank. Dari orang seperti itu, sedikit keluar dari kenyataan karena sampai akhir. Dia tidak menyangka semua ini nyata, dia menghasilkan hingga 10.000 yuan. Mustahil, dengan terkejut, Song Ping mengucek matanya. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, ini tidak mungkin, pria itu dengan panik. Mulai menuruni tangga tempat tidur karena dia sangat perlu mengunjungi bank. Dan memastikan bahwa semuanya asli, sementara itu Mal Yang sedang makan. Dan bertanya pada pria itu apakah dia akhirnya bangun, tetapi tetangga itu tidak menjawab. Melainkan terbang keluar dari kamar seperti peluru, si rambut merah. Tidak mengerti mengapa tetangganya bertingkah begitu aneh hari ini. Dan kemudian dia melihat bahwa karena lari cepat temannya, sumpitnya jatuh dari tangannya. Dan sekarang hanya tergeletak di tanah, dia sangat ingin memakannya, itu sangat lezat. Dan saat tidak ada yang melihat, dia mengambilnya dari tanah untuk dimakan. Tetapi sebelum memasukkannya ke mulutnya, Song Ping bergegas ke kamar seperti badai sekali lagi. Dari mana makanan itu jatuh dari tangan si rambut merah sekali lagi? Dia mengeluh sekali lagi dan memberitahu temannya bahwa dia merusak makanannya. Pria itu dengan malu-malu menggaruk kepalanya dan menyatakan bahwa dia pasti akan mentraktirnya. Tetangganya sangat terkejut, apakah temannya akan membelikannya sumpit? Sang Ping mengangguk dan mengikuti Mal Yang, lalu si rambut merah menyandarkan kepalanya. Dan bertanya apakah dia tidak akan membeli ponsel baru untuk Sayoki. Dia sendiri mengunyah beberapa kerak dan sekarang dia punya uang. Tiba-tiba, tidak melupakan pacarnya, pria itu dengan menyesal berkata. Dia tidak akan membeli ponsel untuknya, dan ketika seorang tetangga bertanya apa yang terjadi. Dia tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya pergi makan di luar karena dia mengundang. Sambil melirik layarnya, Mal Yang kagum bahwa seseorang mengiriminya roket super. 1 roket super harganya sampai 1.000 yuan. Orang itu kaya sekali, memberi hadiah semacam itu. Siapakah orang itu? Tiba-tiba Sang Ping sadar uang bukan masalah lagi baginya. Sementara itu, gadis dari komputer mengucapkan terima kasih pada Guo Ming karena memberinya roket super. Dia menepati janjinya, dan seperti yang dia katakan, orang yang memberinya roket super bisa menambahkannya sebagai teman WeChat. Mao yang membanting tangannya ke meja. Dengan kasar, menjadi sangat marah pada Guo Ming, dan bagaimana bisa dia juga menonton blog ini. Ada berbagai komentar yang muncul di layar, termasuk tentang kamar 314 mereka, di mana para pria tidak punya uang. Bahkan untuk membeli hadiah untuk blogger hebat seperti itu. Si rambut merah itu baru saja mengutuk itu. Mao yang terus mengutuk Guo Ming yang mengatur segalanya seolah dengan sengaja. Terakhir kali, dia tahu bahwa si rambut merah menyukai gadis dari universitas mereka. Dan sekarang dia dengan sengaja mempermalukannya di obrolan umum. Mao yang memilih untuk menyapa lawannya secara langsung dalam komentar ke video. Untuk pertanyaan si rambut merah bahwa Guo Ming lupa di sini. Karena dia tidak menyukaimu, pria itu menjawab bahwa dia selalu menganggap gadis ini cantik. Karena itu, dia tidak tahan dan membeli roket super sebagai hadiah untuknya. Tetapi Mao yang sendiri menatap gadis itu sepanjang waktu, dan apa yang dia tawarkan padanya. Terutama temannya, Song Ping, yang bekerja siang dan malam mengantar barang. Tapi apakah dia punya uang untuk antar barang? Bisakah Mao yang juga ikut mengantar barang? Mungkin. Lalu dia akan mendapatkan setidaknya 1 roket dalam sebulan. Pria itu terus bertengkar, dan dia memutuskan untuk membuat Guo Ming terlihat buruk, menjelaskan kepada gadis itu bahwa dia telah menghinanya dengan segala macam cara buruk ketika mereka semua bersama di grup. Beberapa hari yang lalu, gadis itu meminta para pria untuk tidak berkelahi dan memberitahu mereka bahwa dia telah memasukkan Guo Ming ke daftar temannya. Si rambut merah kesal kenapa dia melakukannya. Karena sesaat sebelumnya dia berkata kepadanya bahwa pria itu jahat, Sung Ping. Yang ada di belakangnya sebelumnya memintanya untuk tidak mendidih seperti itu. Karena apa gunanya bertengkar dengan bajingan seperti dia? Mao yang tidak percaya bahwa Guo Ming pasti akan menipu gadis itu. Sung Ping bertanya, jika dia benar-benar ingin menjadikannya teman, Yuyu bilang itu ambisi seumur hidupnya, astaga. Lalu si rambut coklat memilih membantu tetangganya, dasar baik hati. Dan memintanya berdiri dari kursinya, ayo, gerak sedikit. Padahal dia sudah betah duduk di sana. Tapi ya sudahlah, nurut saja dia. Dan menekan tombol super roket untuk tetangganya yang berteriak kegirangan. Si rambut merah jadi bingung. Apalagi yang dilakukan orang itu di asrama putri Universitas Hangchang.
Fei Fei, ada berita heboh nih, serumu. Dia dapat super roket hari ini dan langsung menghasilkan beberapa ratus yuan. Fei Fei si pirang menoleh dan bertanya, siapa yang kaya raya itu? Kau menjawab tetangga itu sepertinya adalah mahasiswa kaya di universitas mereka, dan dia bahkan sudah menambahkan dia di WeChat. Setelah melihat layar, para gadis memastikan lagi bahwa itu memang benar-benar super roket, dan kejadian seperti itu harus direkam, pastinya. Yuyu, kamu harus bikin vlog soal ini. Lumayan buat bahan makanan. Mengambil mikrofon merah mudanya, gadis itu menyapa kamera. Dia membuat vlog ini untuk berterima kasih kepada Guming sekali lagi karena memberinya super roket. Pada saat itu, sebuah peringatan muncul di komputer bahwa gadis itu ditawari sebanyak 3 super roket baru, dan itu dari Maliang. Gadis itu sedikit terkejut, lalu dia berterima kasih pada pria lain itu atas rudal-rudal barunya. Saat itu, si rambut merah benar-benar tidak mengerti. Dari mana tetangganya punya begitu banyak uang untuk rudal-rudal itu? Sung Ping mendapat pesan di ponselnya bahwa dia telah mendapatkan banyak uang. Yang membuat Maliang benar-benar tercengang. Sung Ping posting untuk tetangga dan memintamu untuk menjadikannya temannya. Karena dia membelikannya 3 roket lengkap di kamar 208 tempat Guming berada. Dia meratapi si bodoh Maliang, dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Untuk menghambur-hamburkan uang demi super roket, Major sangat tidak senang dengan ini, mengambil mikrofonnya sekali lagi, Yuyu. Mengucapkan terima kasih pada Mao yang atas super roketnya. Dan memberitahu kalau dia juga sudah menambahkannya sebagai teman saat ini, Mayor. Guo Ming hanya menertawakan kelakuan lawan semacam itu menurutnya. Mao yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan gadis itu, bahkan menghabiskan 3.000 untuk hadiah. Mungkin dia menghabiskan seluruh uang jajan yang dikumpulkannya selama 2 bulan. Tetangga Guo Ming, Jinggang, yang berada di sampingnya bertanya apakah dia sedang membicarakan si berandal di kelompok mereka. Si pirang menjawab iya, karena si idiot ini membuatnya banyak tertawa. Aku menghabiskan 3.000 untuk hadiah seorang blogger agar bisa dipamerkan di depan semua orang. Blogger dari universitas mereka, Yuyu, memang gadis yang sangat cantik. Jadi tidak heran jika si pecundang Mao yang sangat mencintainya. Tetangga mereka yang berkepala pelontos berseru bahwa tetangganya juga tidak seperti itu. Guo Ming kemudian menjadi antusias dengan idenya dan ingin tahu dari temannya. Jika dia mengajak Yuyu kencan nanti malam, dia bisa mengajaknya untuk membawa tetangganya bersama untuk temannya. Gang bertanya apakah temannya itu terkena WeChat-nya dan si pirang mengatakan iya. Dan bahkan sangat bangga akan hal itu, dia menghabiskan 1.000 yuan. Dan gadis itu tidak bisa menolak uangnya, itu bagus. Saat ini di kamar 314. Mao yang sangat gembira karena gadis itu masih mau berteman dengannya. Dia sangat senang, tapi kemudian dia masih bertanya tentang tetangganya. Bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Song Ping ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Dan menjawab bahwa dia baru saja memenangkan lotre. Si rambut merah kagum dan bertanya berapa banyak. Si rambut coklat dengan tergagap menjawab bahwa 50.000 yuan. Mendengar jumlah itu, Rahang Ma langsung ternganga. Ini tentu saja harus ditekankan. Ingat untuk ganti baju. Song Ping menyebutkan bahwa mereka akan menunggu Alkai untuk kembali dan kemudian mereka bisa pergi makan bersama, mendengar kabar gembira ini. Ma Liang bahkan berencana untuk mandi saat ini. Song Ping membuka aplikasi di ponselnya di mana misi baru dikirimkan kepadanya. Dia perlu pergi ke restoran mahal dan menghabiskan lebih dari 5.000 yuan. Dan 2 koin akan dibayarkan kepadanya sebagai hadiah. Pekerjaan itu tampak terlalu sederhana untuknya. Hanya perlu menghabiskan uang, begitu saja, lalu Lulu tiba-tiba muncul dari balik bahunya dan menyuruh si bapak untuk tidak terlalu bersemangat. Karena tugas-tugas awal ini akan membantunya menjadi bagian dari kehidupan mewah, tahu. Dan kemudian, barulah misi-misi yang sebenarnya dimulai. Si bapak sama sekali tidak tertarik mengetahui tugas macam apa yang menantinya, dasar. Karena dia bersedia melakukan apapun juga. Memangnya dia pikir siapa? Dia sekarang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba ada pesan WeChat baru, dan pria itu melihat itu dari pacarnya. Shin Yuki yang menulis bahwa dia ingin bertemu dengannya. Song Ping berdiri di trotoar di luar asrama universitas, kesal. Menunggu pacarnya sambil memegang kotak berisi ponsel keren baru, cih. Kemudian dia berbalik ke arahnya, di mana gadis itu berlari terengah-engah, entah kenapa. Dengan dingin, pria itu menyodorkan kotak berisi ponsel yang sama sekali tidak dia duga. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa, dan pria itu malah terus mengatakan bahwa dia sadar gadis itu tidak lagi membutuhkan ponsel. Namun demikian, dia tetap memberikannya, dan sekarang mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Gadis itu tidak menyangka kata-kata seperti itu darinya dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pria itu bukan diciptakan dari jari, dan menyatakan bahwa meskipun dia pria paling biasa sekalipun, dia pasti akan bisa hidup tanpa dirinya. Song Ping pun pergi begitu saja, meninggalkannya jangan menilai orang dari uang. Gadis itu linglung, hingga pria kaya berpakaian jas menghampirinya dan bertanya apakah mereka bertengkar. Dia memberitahunya bahwa mereka akan makan malam makanan laut, dan membawanya ke arah yang berlawanan. Tapi gadis berambut merah muda itu masih sedikit kesal. Sekitar waktu ini, di jalan perbelanjaan yang ramai, para bocah itu berjalan-jalan dan bersenang-senang.
Mao yang juga tidak berhenti mengoceh. Masih bersemangat tinggi, dia tidak percaya mereka akan makan di restoran mahal. Si rambut coklat hanya mengangguk dan mengatakan itu tanggungannya. Bagi si rambut merah, segalanya tampak berkelas dan indah. Dia belum pernah makan di tempat seperti ini sebelumnya. Sama seperti Song Ping, manajer restoran bertanya kepada para pria yang masuk, berapa orang jumlahnya. Dan saat si brunet menjawab bahwa mereka bertiga, hanya satu yang belum tiba. Seorang gadis bernama Yang Xian mengantar mereka ke meja. Mal yang terpana dengan tubuh sempurna seorang gadis, astaga. Malam ini sungguh tak bisa lebih baik lagi. Sepertinya semua pelayan di sini sangat cantik, dan Song Ping bertanya pada temannya. Apakah memang enak jadi kaya zaman sekarang? Si rambut jahe bertanya-tanya. Kalau Song Ping tidak berpikir bahwa ini sepadan. Menghambur-hamburkan uang seperti itu, bahkan jika dia memenangkan lotre, mereka akan mencoba sekali saja. Tidak perlu menghabiskan uang untuk makanan mahal saat itu. Guo Ming juga datang ke restoran bersama Yuyu dan tetangganya dengan pacar pirang. Tentu saja, si mayor mulai bercerita bahwa ada masakan Eropa terenak di sekitar universitas mereka, dan tentu saja, dia sering ke sini. Di sini enak banget, tetangga si blogger memandang temannya. Dan berkata bahwa dia dengar rata-rata tagihan di tempat ini lebih dari 500 UU. Dan ini memang kelas atas, Yuyu tentu saja sangat terkesan. Dengan perhatian dan pilihan teman seperti itu. Selain itu, interiornya sangat indah dan mahal. Guming menjawab bahwa itu tidak berarti apa-apa baginya. Dan mereka pasti bisa datang lebih sering jika dia mau. Teman berkepala pelontos itu setuju juga, tidak ingin membuat gadis pirang itu kesal. Matanya juga berbinar-binar setelah memeluk temannya. Si pirang menyarankan semua orang memilih meja, tapi Yuyu tidak suka. Sampai-sampai si pria menyentuh bahu telanjangnya. Jadi dia dengan canggung menepis tangannya, dan ini sedikit membuat pria itu kesal. Dalam pandangannya, dia hanya berpura-pura menjadi domba lugu. Akhirnya, si pria berbicara bahwa mereka harus mencari meja sofa saat itu. Ada orang lain yang menunggu di pintu masuk. Tapi mereka tidak ingin membiarkannya masuk begitu saja, penjaga itu berkata pada pemuda itu. Dengan cara berpakaian seperti itu, Anda tidak bisa masuk ke tempat ini. Dan adegan ini diperhatikan oleh Guo Ming, si pemuda itu. Ternyata tetangga Song Ping yang kedua, Wu Kai, rambutnya pendek dicat pink. Cuma pakai kaos putih polos dan celana pendek. Bo Ming mana tahan lihat orang dipermalukan begitu. Sambil menyilangkan tangan di dada, si pirang mencibir. Memangnya ada lagi pecundang dari kamar 314. Wu Kai minta maaf ke satpam dan menjelaskan kalau dia memang ada janji di sini. Dia heran orang seperti itu makan di sini, dan si pemuda menjawab dia mau ketemu teman-temannya di sini. Mungkin mereka sudah datang dan menunggunya. Bo Ming terkekeh dan bertanya, Wu Kai kenal tempat ini? Apa mereka berandal, mau makan di tempat semahal ini? Wu Kai tidak gentar dan menjawab blak-blakan, memangnya dia peduli siapa? Tidak ada yang tanya dia. Si pirang mau menyahut. Iya, Kai sudah dipanggil sama teman-teman. Song Ping dan Mal yang keluar menyambut teman mereka. Dan memberitahu satpam kalau dia teman mereka. Bo Ming tidak percaya pecundang-pecundang ini datang ke tempat semahal ini. Makanya dia tidak mengejar mereka, terus-terusan mengganggu. Mal yang baru pertama kali lihat si pirang dan bertanya kenapa dia ada di situ. Hu Ming mengeluarkan kartu VIP hitam dan menjelaskan. Kalau dia pelanggan tetap restoran ini. Kalian tahu apa ini? Kenapa kalian melakukan ini di sini? Song Ping bertanya, kenapa kalian tidak ke sini? Para gadis mengintip dari balik sudut, menyaksikan perang kata-kata ini. Kau bertanya pada tetanggamu siapa orang-orang itu, dan dia bilang kenal si rambut coklat. Dia kerja di sekitar kampus dan bahkan mengantarkan pesanannya telat hari ini. Kok dia bisa makan di tempat seperti itu? Gadis berambut lilac berspekulasi kalau mungkin ada yang mengundangnya. Dia imut dengan pakaian pink bergambar kelinci. Bahkan tasnya pun berbentuk kelinci besar dan empuk. Guo Ming memutuskan untuk pamer ke kamu, seorang pria yang menghabiskan semua uangnya untuk membelikannya. 3 roket super. Si rambut merah kesal karena dia membongkar semuanya begitu saja. Mempermalukan cowok itu, tapi si pirang terus ngoceh, apa dia berbohong? Bukankah Mal Yang ingin bertemu denganmu? Jadi dia memperkenalkan mereka, lalu berbalik ke gadis itu dan menginstruksikannya untuk tidak menghiraukan fakta bahwa pria itu memberinya hadiah. Karena dia akan selalu menjadi bajingan seperti dirinya. Gadis itu bingung, dan bertanya kepada temannya mengapa dia melakukan itu. Guo Ming berkata bahwa dia hanya tidak ingin ditipu. Mao yang memasukkannya ke WeChat-nya. Dan hanya suka pamer sebagai orang kaya. Dan dia tahu hari ini dia akan berada di restoran ini, jadi itulah sebabnya dia pamer. Molly yang bersiap menerkam si pirang atas pernyataan dan pencemaran nama baik seperti itu. Tapi dia sudah mengantar gadis itu ke aula untuk makan siang dan mengamati bagaimana si berandal akan menyombongkan diri di hadapan mereka di sini. Si pirang meminta pelayan untuk mengizinkan mereka setidaknya melihat sekilas menu. Pria itu mengantar mereka ke meja, memperhatikan bahwa temannya yang berambut merah telah merosot. Dalam kekalahan total, Song Ping meletakkan tangannya di bahunya dan memohon padanya untuk tidak membiarkan dirinya kesal dan menyerah pada orang-orang bodoh itu karena mereka bertiga punya rencana makan malam yang fantastis, tapi Mao yang merosot berkata bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya,
karena jika bukan karena kemenangan si brunette, dia tidak akan pernah bisa pergi ke sini bahkan jika dia menambahkan Yu Wei sebagai teman. Dia tidak akan mampu membayar uang untuk mengajaknya keluar. Song Ping bertanya kepada temannya, mengapa dia mendapat gagasan bahwa mereka akan menjadi pengemis sepanjang hidup mereka selama ini. Tetangga ketiga, Wu Kai, memutuskan untuk tetap bertanya apa yang terjadi. Dan mengapa mereka makan di restoran yang begitu mahal. Song Ping memilih untuk mempertahankan sedikit ketegangan dan mengundang semua orang ke meja. Dengan jaminan untuk menjelaskan semua detailnya saat makan malam. Ironisnya, meja-meja lawan akhirnya berhadapan satu sama lain. Gu Ming melirik menu, telah mempertimbangkan untuk berhemat makanan karena dia sudah menghabiskan terlalu banyak uang untuk hadiah. Untuk Yu Wu, kemudian ketika pelayan muncul, dia memesan 4 steak lagi dan daging sapi, sup jamur dan keju, lalu menoleh ke teman-temannya. Dia berkata padanya bahwa dia tahu restoran ini luar dalam, dan dalam hal itu dia pasti akan melakukannya. Gadis yang duduk di sampingnya tampak puas dengan jalannya makan malam mereka. Si pirang tak sengaja mendengar pesanan dari meja sebelah. Song Ping memesan 3 filet, 3 salad foie gras Prancis, dan sebotol anggur Prancis dipesan. Gadis pelayan itu menyebutkan semua yang dikatakan padanya, lengkap dengan harga dan nama. Si pirang di meja sebelah jadi bingung, bagaimana bisa? Bagaimana orang jahat seperti mereka bisa makan makanan semahal ini? Mungkin mereka cuma mau pamer saja kali, ya? Dia pasti akan diperas habis-habisan nanti, tapi pelayan berambut merah muda itu memberitahu tuan muda bahwa total tagihan mereka 4.960 yuan. Dan jika mereka memesan 8.000 yuan hari ini, mereka bisa dapat kartu VIP pelanggan. Guo Ming senang dengan perkembangan ini dan penasaran apa yang akan dilakukan Song Ping selanjutnya. Tapi si brunette tidak memenuhi harapannya, karena dia juga memesan hal yang sama untuk para gadis di meja sebelahnya, dan membukakan anggur untuk mereka. Mereka semua terkejut. Guo Ming percaya bahwa si bodoh ini hanya membodohinya. Para gadis di meja sebelah sudah disuguhi makanan yang dipesan Song Ping untuk mereka saat ini. Mereka sangat senang dengan hadiah kejutan ini. Apa yang dipesan Song Ping tampak jauh lebih lezat daripada yang dipesan Gu Ming. Si brunette menyapa si pirang dan berkomentar bahwa karena dia punya uang, dia tidak memesan apapun darinya dan membiarkan para wanita cantik makan sepuasnya. Dan nikmati sesuatu yang lezat, ucapkan terima kasih kepada anak itu dengan tulus. Dia sangat senang, tapi Gu Ming tidak menyukainya dan menjadi marah atas pengeluaran mendadak seperti itu. Kenapa para gadis makan makanan yang dipesan Song Ping? Dia juga punya uang, dan dia juga akan memesan sesuatu yang lebih enak dan lebih mahal. Tetangga Yuyu mengatakan bahwa itu sama sekali tidak diperlukan karena makanannya sudah datang. Yuyu juga setuju dengannya karena kamu tidak boleh membuang-buang uang seperti ini. Guo Ming hanya mengutuk, tidak ada yang berjalan dengan benar, ada banyak hiburan di meja sebelah. Song Ping dan teman-temannya berdenting gelas untuk minum. Mereka bersenang-senang dan sangat menikmati malam itu. Si pirang melirik ke samping padanya. Biar dia tertawa sepuasnya, nanti juga lihat, saya sudah menghabiskan banyak uang. Dan kau akan mulai menangis sebentar lagi, Song Ping. Memesan 2 porsi es krim lagi dari pelayan. Sejak saat itu, Guo Ming membeku menjadi patung. Kok bisa orang ini punya banyak uang? Pelayan kembali membawa nampan, berisi 2 botol anggur dan memberinya kartu hitam bertuliskan bahwa sekarang Song Ping adalah tamu VIP mereka. Informasi tentang hak istimewa sudah dikirim ke ponselnya. Menerima kartu hitam itu, Song Ping berterima kasih pada pelayan. Guo Ming sangat marah, biar saja sampah itu tunggu. Akan kubuat dia menunjukkan wajah aslinya yang brengsek itu. Pasangan-pasangan itu, yang hampir selesai sarapan pagi mereka, berjalan menuju pintu keluar. Guo Ming bertanya pada temannya, kamu mau kemana lagi? Gadis itu tersenyum polos dan menjawab, kemanapun enggak, sih. Soalnya aku dan temanku mau balik ke asrama. Saat para pria mengantar gadis-gadis itu pergi, Guo Ming akhirnya bisa melepaskan amarahnya. Dia memukul dinding batu dengan tinjunya kasar, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kemarahannya. Temannya yang berkepala plontos menepuk pundaknya, dan berkata, dasar brengsek itu nggak pernah punya uang, kok bisa jadi kaya mendadak? Dan si pirang pasti akan tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Ketiga pria itu juga pergi dari restoran, mengucapkan selamat tinggal pada pelayan yang ramah. Mao yang merasa puas karena dia telah makan enak seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah dia mengalami makanan seenak ini seumur hidupnya. Semua ini terlihat sangat mencurigakan bagi Kai. Dan karena itu dia bertanya pada tetangga, dari mana dia mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Song Ping menjawab bahwa dia memenangkan lotre dan dia merasa lebih mudah kali ini untuk berbohong. Karena dia mengatakannya segera dan tanpa ragu berdasarkan tanggapan. Temannya menjadi bersemangat dan langsung bertanya berapa banyak yang dia menangkan di dekat sudut. Mereka tak sengaja terdengar oleh tetangga Guo Ming dan dia menyimpulkan bahwa rahasia Song Ping adalah dia memenangkan lotre, dari situlah dia menghasilkan banyak uang. Dia pasti akan memberitahu temannya berita ini nanti di kamar 314. Para pria itu sibuk dengan urusan mereka sendiri saat dia membuka pakaiannya di sepanjang jalan. Wokai menyampaikan pendapatnya bahwa dia percaya Song Ping terlalu gegabah. Dari 50.000 yuan, dia sudah menghabiskan 8.000. Tapi si rambut coklat ini sepertinya tidak peduli, toh sudah lama mereka tidak makan seenak ini.
Tiba-tiba Mao yang menyela obrolan dan bertanya dengan nada mengejek. Apa kalian lihat ekspresi Guo Ming tadi? Aduh, manis sekali. Wu Kai benar juga. Langsung menghabiskan banyak uang untuk makan itu tidak bijak. Kita harus lebih hemat. Song Ping menjawab akan lebih pelan-pelan, karena dia masih tahu batas. Naik ke ranjang tingkat atas, akhirnya si cowok bisa beristirahat. Dia mengeluarkan ponselnya dan memastikan uangnya sudah masuk. Dan dia sangat senang, 20.000 yuan sudah masuk ke kartunya. Yang tentu saja membuat si cowok sangat gembira. Lulu langsung muncul, dan bertanya kenapa si cowok langsung mengubah segalanya. Untuk uang, koin juga bisa dipakai. Loh, sepertinya si cowok belum tahu ini. Jadi dia merasa agak malu, lalu Lulu mulai menjelaskan padanya. Kamu bisa pakai App Store untuk belanja dan melipat gandakan harta karun. Omong-omong, si cowok tertarik pada Song Ping. Selanjutnya si peri menjelaskan kalau harta karunnya sekarang ada di level bawah, dan kalau digandakan akan lebih berguna dari suatu tempat di bawah sana. Mal Yang bertanya pada temannya. Dengan siapa dia berbicara di sana? Si rambut coklat segera mengerti dan menjawab bahwa bukan begitu. Lalu dia berbisik bertanya berapa koin yang dibutuhkan untuk meningkatkan harta karun. Wanita berambut biru itu menjawab bahwa 10 koin sudah cukup untuk pertama kali. Setelah itu jumlahnya akan terus bertambah. 10 koin itu 100.000 yuan, banyak juga, tapi Lulu bilang ke si cowok. Jangan dibesar-besarkan, begitu harta karunmu bertambah. Akan lebih banyak kegunaannya, akan lebih banyak barang di toko. Dan akan ada lebih banyak tugas juga, kamu akan dapat uang lebih cepat. Setelah mendengar dan mengingat semuanya, si cowok menjawab bahwa kalau begitu dia akan menyelesaikan beberapa tugas. Tugas akan berubah berdasarkan status kehidupannya. Tugas baru akan muncul saat dia sedang sibuk dengan sesuatu sekarang. Level harta karun orang itu memungkinkannya menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Ya ampun. 1 tugas dapat ciuman gadis dan 3 koin, tugas kedua menemui Yong X dan 5 koin. Si rambut coklat agak kurang puas setelah melihat semua tugas itu. Entah kenapa, tugas-tugas itu terasa bodoh baginya. Lulu menanggapi bahwa tidak ada yang namanya tugas bodoh. Dia hanya harus melakukannya dan pergi. Song Ping punya firasat bahwa Lulu sendiri yang membuat tugas-tugas ini, tapi dia membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa tugas-tugas itu entah bagaimana muncul sendiri. Merasa pasrah, pemuda itu bertanya siapa Yong XN itu. Anak itu menjawab bahwa semua yang ada di tugas adalah teman-temannya, atau mereka yang baru saja dia temui di pagi yang cerah berikutnya. Song Ping berdiri di kamar mandi dan menyikat giginya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia kembali ke kamarnya, dan saat dia mengenakan jasnya, Mao yang menguap dari ranjang atas dan bertanya kemana dia pergi. Sepagi ini di hari liburnya, Song Ping tidak memberikan banyak informasi, dan berkata bahwa dia hanya ada urusan dan menyuruhnya tidur lagi. Tapi tak lama kemudian, Song Ping sudah berjalan-jalan di jalan dengan ponsel di tangannya. Dia merenungkan apa yang Lulu katakan padanya. Setiap hari tugas bisa berubah. Dan untuk melipat gandakan harta karunnya, dia harus menyelesaikan 1 tugas setiap hari. Tapi bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugas yang bisa diakses? Saat itu, seorang wanita muda berambut merah muda berdiri di depan pemuda yang membagikan brosur dan mengundangnya untuk latihan kebugaran. Dan kemudian Song Ping menyadari bahwa gadis itu adalah pelayan yang sama yang bertugas di restoran kemarin. Dia melupakannya, dan Song Ping mengingatkannya bahwa dia datang bersama teman-temannya untuk makan malam. Kemarin, gadis itu ingat bahwa dia pernah menjadi seorang siswa yang menghabiskan 8.000 yuan untuk makan malam. Pria itu bertanya kepada gadis itu mengapa dia membagikan brosur. Bukankah dia punya pekerjaan di restoran? Gadis itu dengan ragu berkata bahwa dia bekerja lembur. Pria itu berbalik dan mengucapkan selamat tinggal, lalu dia tidak akan mengganggunya. Gadis itu bahkan sedikit bingung dengan ini, tapi saat berikutnya seseorang memanggil namanya. Kebetulan, gadis itu bernama Yang Exin, sebuah suara laki-laki. Dengan sinis bertanya apakah dia bersembunyi di sana. Namun, gadis itu terkejut sesaat mendengar nama yang tak asing. Song Ping berhenti, 3 pria berdiri di depan gadis itu. Seorang pria dengan setelan merah marun di gulung lengannya, tampak tato di sana. 2 lainnya di sisi pria itu tampak seperti pengawalnya. Pria berkepala pelontos itu berkata bahwa dia tak bisa menemukannya selama beberapa hari. Tapi ternyata dia bersembunyi di sini. Yang Xian meminta maaf pada Tuan Hu dan menjelaskan bahwa dia tidak bersembunyi, dia hanya mencari uang lewat iklan. Iklan yang dipegang gadis itu di perutnya sedikit menyembul dari bawah. Tapi tak seorang pun memperhatikan, sebab Tuan Hu tiba-tiba mendekati gadis itu dan memeluknya dari belakang. Dia bertanya mengapa dia harus bekerja. Karena ayahnya yang meminjam uang, dan jika dia menemaninya, maka ayahnya mungkin tidak akan melunasi utang. Gadis itu tampak ketakutan. Meskipun pria botak itu menjamin akan membantu pengobatan, pria itu mulai meraba-rabanya di depan umum, di hadapan orang banyak. Walaupun gadis itu berusaha menghindar dan menyuruhnya berhenti, dia punya tato kalajengking di wajahnya, yang membuatnya tampak lebih garang dan jahat. Ketika mendengar tawaran menggiurkan semacam itu ditolak, Tuan Hu menyatakan bahwa dia harus menyerahkan uangnya. Yang Xian memohon 2 hari lagi sambil menangis. Tetapi pria itu tetap teguh. Saat itulah suara Song Ping terdengar.
Dia bertanya langsung pada pria itu, berapa banyak batasan yang harus dia. Dan dia terkejut, sama seperti gadis itu, juga pria itu sendiri. Dia bertanya pada pria itu, siapa dia sebenarnya? Song Ping mengatakan bahwa dia adalah teman gadis berambut merah muda itu sambil mengeluarkan rokok. Tuan, Hu menjawab bahwa gadis itu memiliki hutang 5.000 yuan kepadanya. Dan kemudian dia menoleh ke pria itu dan bertanya apakah dia bisa melunasi hutang ini untuknya. Yang Xian bergerak maju dan berbicara kepada Song Ping. Mereka bahkan nyaris tidak saling mengenal, dan ini bukan urusannya. Jadi dia akan menyelesaikannya sendiri dan membayar kembali hutang ini sendiri. Dia kemudian menoleh kembali ke Tuan Hu dan meyakinkannya bahwa kebenaran akan memulihkan segalanya. Kepadanya, tapi nona itu hanya butuh 1 hari. Pria itu menyeringai licik, dan memberi isyarat bahwa dia masih bisa memberinya 2 hari lagi, tapi ada satu syarat. 1 malam bersamanya, para pengawal pria itu tertawa terbahak-bahak. Sementara hati gadis itu mencelos tanpa diundang. Pria itu didorong menjauh. Itu Song Ping, Tuan, yang bertanya apakah dia benar-benar ingin mati. Tapi si gadis tidak mempedulikan pertanyaan itu dan meminta nomor kartunya. Karena dia bersedia melakukan transfer uang. Wah, Sultan, Song Ping membawa Yang Xian menjauh dari para berandalan itu setelahnya. Tapi, si pria tidak ingin melepaskan mereka begitu cepat. Pria itu berkata bahwa si pemuda sudah membayar utangnya. Tapi dia belum membayar karena sudah memukul lengannya. Kemudian pria itu memukul wajahnya dengan sekuat tenaga, dan setelah itu mereka akhirnya pergi. Suan muda menghampiri teman barunya dan bertanya bagaimana keadaannya. Tapi terlihat jelas dari penampilannya bahwa dia tidak enak badan sama sekali. Kedua sisi wajahnya merah padam. Dan sepertinya si pemuda sudah pingsan tak sadarkan diri. Song Ping hampir tidak bisa membuka matanya setelah beberapa waktu, terasa berat sekali. Hal pertama yang dia lihat di depannya adalah Yang Exin, yang menatapnya dengan khawatir sementara dia di sofa. Menyadari si pemuda terbangun, dia sangat gembira dan akhirnya menghela napas lega. Pemuda itu tidak tahu di mana dia berada, karena ada lingkungan yang sangat aneh di sekitarnya. Dan gadis itu menjawab bahwa dia berada di tempatnya. Dalam pakaian merah mudanya, dia menatapnya di sofa merah muda. Dan sepertinya ini memang warna favoritnya. Si pemuda sedikit duduk dan sambil menggosok kepalanya bertanya kenapa. Dan bagaimana dia bisa berada di kediamannya. Aduh, pusing. Suan muda memberitahu pemuda itu bahwa dia pingsan dan dia tidak punya pilihan lain. Selain membawanya ke rumahnya untuk membantunya, menyadari si gadis ingin berdiri, dia menyuruhnya untuk berbaring dan jangan bangun karena kepalanya akan semakin sakit. Si pemuda jatuh kembali ke bantal sambil menghela napas panjang. Sementara gadis itu terus merawat lukanya. Dia begitu lembut dan menyenangkan. Tak lama, gadis itu berdiri dan bergerak ke pintu kamar, menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Sekarang giliran aku bekerja, ujarnya. Ia berterima kasih atas fakta bahwa dia telah membayarnya. Dan pasti akan kukembalikan nanti, tambahnya, meski pria itu tak ingin merepotkannya. Oleh karena itu, ia bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa baginya berbaring di sofa gadis itu. Gadis itu menjawab bahwa dia tinggal sendiri, jadi dia tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan tahu kau ada di sini. Juga, aku akan membawakan obat saat kembali, jadi tunggulah di sini ya. Saat pintu tertutup dengan keras, pria itu mendapati dirinya sendirian di apartemen seorang asing. Dia berusaha duduk, kepalanya sakit karena si keledai botak itu memukulnya dengan cukup keras. Saat meraih telepon, Lulu tiba-tiba muncul di depan Song Ping, yang memberitahunya. Aku tidak bisa mengubah semua koinku menjadi uang, aku perlu meningkatkan kekuatanku. Dalam bahasa manusia bumi, ini adalah fungsi tubuh. Ada tanda-tanda di depan orang itu yang bertuliskan pikiran 10, kekuatan 10, dan seterusnya. Di toko harta karun, kamu bisa membeli pil yang meningkatkan kemampuan. Seperti meningkatkan indikator energi, keahlian dan pertempurannya menjadi lebih baik. Pria itu tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah sin muda yang sama dari tugasnya. Dan dia melihat bahwa saldonya telah diisi ulang dengan 5 koin karena dia membantunya. Dan sekarang lakukan eksfoliasi untuk mendapatkan ciuman. Puas karena telah menyelesaikan tugasnya. Pria itu sekarang dapat membeli sesuatu dari App Store dari tab yang disarankan. Ada semua dari daftar sebelumnya. Lulu kemudian muncul di tempat itu. Dan mulai menjelaskan bahwa 1 pil akan menjadi 1 koin. Dan mereka menambahkan fitur dalam peningkatan 1 unit. Tapi pertama kalinya kamu diizinkan untuk menambahkan 5 unit, dan itu hanya sekali. Pria itu mulai berpikir keras bahwa jika dia membeli 1 pil untuk memberinya energi, maka itu hanya akan bertambah menjadi 9. Dan kemudian aku tetap tidak akan pernah bisa hidup melawan si botak Lulu ini. Katanya energinya cuma 6. Terus, kalau dia naik level jadi 9, dia nggak bakal kalah sama kekuatan prajurit. Dasar, Song Ping akhirnya memutuskan untuk beli energi. Dan pil itu langsung muncul di tangannya. Tanpa babi bu, langsung ditelannya. Rasanya langsung enak di dalam. Si pemuda merasa sehat walafiat. Investasi, pikirnya. Terus, 4 koin terakhir ini buat apa? Ya. Dan dia ngelihat semak-semak dengan tanaman yang ngeluarin gas. Tapi dia nggak tahu itu apa. Pas diklik, muncul deh informasi singkat tentang tanaman itu. Katanya, tanaman universal, bisa nyembuhin segala penyakit dan luka. Wow,
Song Ping gak ngangka satu tanaman bisa nyembuhin semua penyakit sekaligus. Lebay, Lulu yang duduk di pundaknya aja setuju. Si cowok baru sadar dia tajir melintir. Dalam sekejap, 3 koin bisa beli tanaman ini. Sama kayak 30.000 yuan. Kalau dijual ke orang yang tepat, bisa untung 10 kali lipat. Dengan semangat membara, Song Ping langsung klik tombol beli. Seketika, dia udah megang kerucut di tangannya, isinya serpihan hijau kecil. Si cowok milih ngabisin koin terakhir buat duit. Emang enak jadi orang kaya. Tuan yang duduk di kursinya saat itu, lagi beli rokok. Nggak ngangka si Zen anak bawang yang dia kenal itu ternyata kaya raya. Salah satu bodyguardnya menegaskan. Dan ngasih tahu tuannya kalau dia harus cari duit tambahan dari si Zen. Si botak yakin, si bego itu pasti nggak bakal lolos dari 5.000 yuan. Selain itu, dia juga pengen ngerebut ceweknya. Sekali tonjok pasti nggak cukup. Setengah hari kemudian, Zin pulang dan ngelihat Song Ping lagi bersih-bersih. Dia langsung nanya dengan sewot, ngapain kamu? Kenapa nggak istirahat? Si cowok ngejelasin, dia cuma nggak mau jadi beban. Dan dia bosan istirahat, jadi dia kepikiran buat ngebersihin si cewek. Terus, dengan sayang nyentuh pipi kecilnya. Dan nanya, pipimu masih sakit nggak? Gimana perasaanmu sekarang? Si cowok termotivasi sama pemandangan di depannya. Jawab, aku baik-baik aja. Dan dia merasa jauh lebih baik, semua gara-gara dia. Gadis itu benar-benar berterima kasih atas bantuannya, dan sekali lagi, meyakinkannya bahwa dia akan membayar kembali uangnya. Pria itu hanya menepisnya. Dan bertanya apakah dia bekerja sekeras itu setiap hari. Lalu Yang Zin memberitahunya bahwa dia punya 4 pekerjaan. Dia memang sibuk, tapi tetap ingin berterima kasih dan mengajak pria itu makan bersama. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggelegar di pintu. Ya ampun, mereka bukan sekadar mengetuk, tapi hampir merobohkannya. Dari suaranya, Yang Zin tahu itu adalah Tuan Hu. Dan ini sama sekali tidak pantas. Sebenarnya, apa maunya dia? Song Ping mengumpulkan amarah dan keberaniannya. Song Ping berkata bahwa dia sendiri yang akan membukakan pintu. Saat dia melihat wajah pria yang berdiri di depannya itu, dia langsung bertanya apa keperluannya. Karena aku sudah menyerahkan uangnya padamu, ucapnya sambil melipat tangan di dada. Tuan Hu bertanya dengan nada kesal, bagaimana orang ini masih berani berbicara kepadanya. Dengan cara seperti ini, bahkan dengan wajah babak belur, Lulu menyemangati pemiliknya dengan sekuat tenaga. Begitu dia maju selangkah kecil, dia mengepalkan tinjunya dan mengancam akan pergi. Sambil berkata bahwa utang itu sudah lunas, Zin mencoba meredakan suasana. Dan berkata sedikit manis bahwa mereka sebenarnya sudah memberikan semua uangnya. Lalu, apalagi yang dia inginkan? Pria itu menemukan celah yang menggiurkan. Dan menjawab bahwa dia lupa menghitung bunganya saat itu. Jadi, dia masih berutang 1.000 yuan. Song Ping sangat marah, dan dia menggeram pada pria botak itu bahwa dia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun lagi untuk hal seperti itu. Tuan Hu berkeinginan untuk menghajar bajingan ini. Sekali lagi, Song Ping menenangkan diri. Sebenarnya, tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Dia jauh lebih kuat daripada si kalkun sok penting ini. Si rambut coklat dengan sigap mencengkeram tangan pria yang meringis kesakitan itu. Dan tiba-tiba mulai memohon untuk dilepaskan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pria ini akan sekuat ini dan mampu melawannya balik. Untuk saat ini, si pengawal hanya minggir, tapi berteriak pada pria itu untuk melepaskan majikannya. Sambil terus memegang pergelangan tangannya erat-erat, Song Ping bertanya apakah dia butuh uang tambahan. Dan dia menjawab tidak perlu lagi asalkan tangannya dilepaskan. Belum juga lepas dari cengkeraman, tuan siapa namanya itu sudah menggerutu. Bahwa bocah ingusan ini pasti dalam masalah besar. Kini, kembali menyerang si murid, tapi pukulannya zong. Justru dia sendiri yang kena tendang di perut. Rasanya seperti jiwa raga terpisah. Dengan kekuatan pukulan dahsyat itu, sambil meraih tangan si gadis, Song Ping menjulurkan diri keluar apartemen, membawa mereka kabur. Begitu jauhnya hingga di luar pun dia kesulitan bernapas. Menyeka keringat mereka berdua, Yang XN sekali lagi berterima kasih padanya. Tapi bingung bagaimana orang itu tiba-tiba jadi sekuat itu. Padahal tadi, baru kena 1 pukulan, langsung pingsan. Sambil menggaruk-garuk kepala karena malu, Song Ping membalas bahwa orang itu cuma memukulnya tiba-tiba saja tadi. Si gadis yang tampak khawatir menimpali, dia harus sangat hati-hati sekarang. Karena Tuan Hu adalah orang yang sangat berpengaruh di daerah ini dan karena orang itu menyerangnya. Dia mungkin akan melacaknya dan membalas dendam padanya sambil bersandar di pohon. Si bocah berjanji pada si gadis bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Tapi dia harus segera pindah dari tempat lain karena orang itu tahu di mana dia tinggal. Dan mungkin saja akan mendobrak pintunya. Si gadis dengan sedih berkata dia bersedia pindah. Tapi dia tidak punya uang untuk pindah, meskipun dia punya 4 pekerjaan. Dia bahkan tidak akan bisa membayar apartemennya juga. Tiba-tiba, Song Ping meraih tangan si gadis. Dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Sungguh tindakan yang tak terduga. Yang Exin merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya saat itu. Ada pasangan berjalan di penyeberangan pejalan kaki. Mantan pacar Song Ping dan pria kaya raya yang mendekatinya, Yuan. Pria itu masih berpikir, kenapa dia menolaknya dulu padahal sekarang dia setuju jadi pacarnya. Semalam di jalan di dalam mobil ketika dia sendirian dengannya.
Dia menjauhkan diri darinya dan menghentikannya, jadi hari ini dia harus benar-benar membujuknya. Akhirnya mereka tiba di kondominium Cayman, sebuah kawasan hunian mewah dengan apartemen-apartemen menawan. Dan tidak terlalu jauh dari kampus, gadis itu bingung kenapa mereka ke sini. Namun, si pemuda menjawab bahwa dia ingin menyewakan apartemen untuknya. Karena dia sekarang tinggal di asrama yang kurang nyaman, lagi pula. Dia pasti tidak ingin tinggal di sana selamanya. Setelah melihat-lihat kompleks hunian yang indah itu, gadis itu ragu, pasti mahal sekali harga sewanya di sini. Cavalier memberitahunya bahwa itu adalah kondominium terbaik dekat kampusnya. Dan harganya tidak terlalu mahal kok. Jadi, dia akan membunuhnya kalau menolak. Gadis itu berseri-seri dan berterima kasih pada Yuan, lalu dia menarik tangannya dan membawanya melihat apartemen. Sementara itu, Song Ping dan Yang Xian tiba di depan rumah yang sama. Pria itu bilang akan baik-baik saja menyewakan apartemen untuknya. Gadis itu mulai menolak, karena harga sewanya sangat mahal di sini. Tapi si brunet menjelaskan bahwa ini adalah ungkapan terima kasihnya, karena mungkin dia akan membutuhkan bantuannya nanti. Yang paling penting sekarang adalah keselamatannya. Dia tidak boleh lagi tinggal di apartemen lamanya. Setelah beberapa menit bernegosiasi, gadis itu menyerah, dan mereka pergi bersama ke pintu masuk gedung untuk memeriksa apartemen. Di saat yang sama, terjadi pertemuan formal di dalam. Dua pasangan bertemu di lantai bawah, dan bahkan ada seorang agen properti. Suasana menjadi tegang dan canggung. Zai Oki melihat mantan pacarnya, dan membisikkan namanya dengan kaget. Yuan tidak kehabisan kata-kata. Dia langsung bertekad mempermalukan anak itu dengan bersikap seperti murid nakal. Pemuda itu mengepalkan tangannya, tapi tidak menjawab. Karena dia lebih bijak dan tidak ingin berkelahi. Yuan bukanlah orang yang sabar, jadi dia bertanya apa yang dia lupakan di sini. Lagi pula, dia kan tidak akan menyewa apartemen di sini. Dia kan menabung untuk beli ponsel selama 3 bulan lebih. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk menyewa apartemen. Zai Oki yang sedari tadi menunggu di belakangnya berteriak memohon agar mereka berhenti, tapi pria itu menolak mendengarkan. Tapi malah memeluk gadis itu dan berkata pada pria di hadapannya bahwa Kiki bahagia dengannya. Bajingan seperti dia tidak mungkin mencintainya. Sambil menunggu jawaban, Yang Xian melirik temannya, lalu dia pun memutuskan membantu si cowok dan berakting sebagai pacarnya, menggandeng tangan pria itu, menyebutnya sayang dan bertanya apakah mereka teman-temannya. Pasangan yang berdiri di depan mereka ternganga kaget, karena mereka sama sekali tidak menyangka akan ada kejutan seperti itu. Song Ping mengenali game rambut pink itu dan tertawa. Zai Oki bertanya pada gadis itu siapa dia, dan dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia pacar Song Ping dan senang bertemu dengannya. Hui Ai mengomel dengan marah, kenapa anak ini punya pacar secantik ini? Yang matanya sudah berkaca-kaca. Zai Oki mengucapkan selamat pada para pria, dan Song Ping juga mengucapkan selamat padanya dengan ramah. Karena mendapatkan pria kaya, lalu mereka saling mengucapkan selamat tinggal Huai. Kemudian berbalik dan mengamati sosok Song Ping yang aduhai, dia memang playboy sejati. Sementara itu, Song Ping dan Yang Xian berdiri di dekat meja resepsionis dan pria itu berkata bahwa dia ingin menyewa sebuah apartemen di sana. Zai Oki masih tidak mengerti bagaimana dia punya begitu banyak uang untuk apartemen di kondominium ini. Song Ping juga berkata dia ingin apartemen terbaik setelah mencari informasi yang dibutuhkan. Selama beberapa menit, gadis resepsionis menjawab bahwa apartemen terbaik di gedung ini adalah 6.000 yuan per bulan. Resepsionis itu menyebutkan sambil tersenyum. Melangkah keluar untuk menyambut mereka dan meminta mereka untuk melihat-lihat apartemen. Menyadari Zai Oki mengamati mereka, Yuan menjelaskan kepada gadis itu bahwa mereka juga akan merekam yang terbaik, tetapi gadis itu melepaskan diri dari genggamannya dan menyebutkan bahwa dia tidak ingin tinggal di sini dan akan kembali ke asrama. Dia berlari dengan tergesa-gesa sementara pria itu berusaha menyusulnya. Pasangan lain sudah masuk ke apartemen dan gadis itu kagum dengan keindahannya. Dia belum pernah berada di apartemen seperti ini dan tidak pernah membayangkan suatu hari nanti dia akan tinggal di lokasi seperti itu. Song Ping tersenyum padanya dan menjelaskan bahwa sekarang mereka impas. Yang Xian bilang, dia langsung tahu itu mantan pacarnya dan memilih membantu si cowok yang agak malu sambil garuk-garuk kepala. Dia jawab, kumbang itu sudah lama terbang. Yang XN memang jago baca orang, langsung paham. Si cowok kaya itu payah juga, dari tadi ngeliatin dia intens banget. Dia yakin, cowok itu cuma main-main sama mantan pacarnya. Tapi si cewek berambut coklat udah gak peduli lagi, toh itu urusan dia. Semua salahnya sendiri, terlalu mata duitan. Si cewek rambut pink mendekat ke cowok itu, nyuruh dia berterima kasih. Pipi mereka merah karena malu, tapi ciuman yang ditunggu-tunggu gak kejadian. Soalnya tiba-tiba Song Ping menjauh dan bilang, ini gak bisa. Yang Xian pegang dagunya, noleh ke dia, tanya, kenapa sih? Takut aku gigit, ya? Tiba-tiba hidung si cowok mimisan, yang sama-sama gak mereka sangka. Si cewek ketawa, aku gak bakal godain kamu, kok. Ya sudahlah, si cewek berambut coklat miringin kepalanya biar darahnya gak netes terlalu deras. Dan bikin berantakan segalanya. Si cewek berdiri dari sofa, jelasin kalau sebenarnya apartemen biasa saja sudah cukup buat dia. Gak perlu sewa yang mewah begini segala. Song Ping jawab, dia emosi banget pas ketemu mereka berdua di bawah.
Dia nggak mau mereka merendahkannya, sambil ngeliatin kuda marmer di rak. Si cewek bisik, semua ini mahal banget buat cowok muda, bukan apa-apa kok. Dia bisa tinggal di sini sebulan, terus pindah ke tempat lain. Karena itu, si cewek nyerah, tapi bilang dia harus kasih makan Song Ping. Si cowok sih nggak nolak makan malam enak, tapi dia ada kencan malam ini. Jadi mereka bisa ketemu pas akhir pekan, akhirnya mereka sepakat ketemu di akhir pekan. Song Ping jalan di jalanan, ngeliatin HP-nya, saldonya tinggal 20.000. Dia mulai ngitung pengeluarannya, awalnya sih 27.000. Lalu dia bayar 6.000 untuk apartemen dan uang muka. 1.000, akhirnya dia cuma punya sisa 20.000. Jumlah uang segitu masih belum cukup, jadi sih. Cewek berambut coklat memutuskan cari kerjaan baru. Harus dapat 10.000. Kamu boleh pakai koin yang udah didapatkan sebelumnya, iya. Tapi, uang hasil jual barang di aplikasi itu nggak bisa dipakai. Ini artinya, kalau dia jual lagi tanaman universal yang dibeli di App Store, itu nggak bakal ngaruh. Lulu yang nangkring di bahunya menimpali, betul sekali. Tapi, dia bisa pakai uang yang dihasilkan di dalam aplikasi. Sebagai modal, si cowok paham, soalnya cari duit mah bukan masalah buat dia. Setelah nongkrong agak lama di Taman Jai Out, yang jaraknya 3 km dari kampus. Hari sudah mulai malam, Johan dan Zayoki jalan-jalan santai di taman. Si cewek, merasa udah ngomel-ngomel tadi siang, minta maaf ke pacarnya. Dan si cowok bilang gak ada yang mengerikan terjadi, kok. Untung dia maksa buat jalan-jalan, mereka harusnya duduk di suatu tempat. Biar pikiran mereka gak dipenuhi hal-hal buruk. Di jalan, mereka berdua ketemu cowok pakai jas hujan, topi, dan tongkat. Tingginya minta ampun, tapi dia cuma lewat aja. Ada ketegangan karena keberadaannya beberapa menit lamanya. Anak-anak muda itu udah duduk di bangku di antara pepohonan. Di tempat terpencil, nggak ada yang ganggu mereka. Buat Johan, ini akhirnya. Waktu yang tepat buat ngerayu ceweknya. Dia geser maju sedekat mungkin ke arahnya. Naruh tangannya di lutut si cewek, sementara Zayoki nyenderin kepalanya di dada si cowok. Menatap Cakrawala dengan wajah melankolis. Perlahan, mereka berdua makin dekat, tangan si cowok naik makin ke atas di kaki si cewek. Sementara mereka ciuman, tapi tiba-tiba si cewek narik diri. Johan nanya ada apa, si cewek teriak ke arah kegelapan. Ada orang di sana, di balik pohon, dia ngeliat cowok. Yang tadi lewat, topeng putih nutupin mukanya. Dan ada tetesan darah di sana. Gadis itu membekap mulutnya karena kaget, tangannya gemetar menahan jeritan. Matanya memelototi orang asing yang menyeret seorang gadis berbaju ungu. Dari belakang lehernya, tatapannya sungguh menusuk. Keesokan paginya, Moon Ping duduk di kamarnya dan bekerja di depan komputernya. Dia terus berusaha menjual tanaman itu, bahkan membuat janji di pesannya. Dia meyakinkan bahwa tanaman ajaib ini bisa mengobati kanker, dan pembeli bisa mempelajari lebih lanjut di tempat. Setelah memasang iklan, dia bertanya-tanya apakah ada yang tertarik membelinya. Bahkan, Lulu datang seperti biasa tanpa permisi, dan meyakinkannya agar tidak khawatir karena ini adalah darknet. Banyak orang kaya dan penting berkeliaran di sini. Dia tidak mengerti apa yang Lulu maksud dengan banyak hal. Namun, Lulu merasa dia masih terlalu lemah untuk dijelaskan, jadi dia menundanya. Nanti, kalau sudah level lebih tinggi, barulah mereka berkomunikasi. Song Ping tidak setuju, level up terlalu sulit. Dia ingin segera menguasai segalanya. Sekarang, gadis itu menyuruhnya menyelesaikan lebih banyak tugas. Tapi ada cara lain untuk naik level dengan cepat. Ping mendapat notifikasi baru. Dia menatap layar laptopnya. Seseorang bernama Sean, seorang wanita tua, menulis kepadanya. Kapan dan di mana mereka akan bertemu. Pria itu sangat senang. Dia berhasil menemukan pembeli secepat ini. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Tapi, wanita tua ini, jangan-jangan bukan benar-benar wanita tua. Tapi sudahlah, toh yang penting baginya hanyalah mendapatkan uang. Bukan mencari pacar. Setibanya di sebuah gedung dengan papan nama merah. Dia yakin dia berada di lokasi yang tepat. Ada seorang gadis berambut putih, yang ditata dengan gaya yang memukau. Dia tampak sangat terkejut bahwa orang biasa seperti dia menghadiri pertemuan ini. Song Ping sekali lagi mengalami mimisan. Karena kecantikan seperti itu menunggunya. Dengan canggung dia bertanya, apakah dia wanita tua yang dimaksud? Gadis itu bilang itu hanya nama panggilan dan menanyakan di mana obatnya. Tanpa basa-basi, cowok itu langsung bilang sudah membawa semuanya, lalu balik bertanya, mana pasiennya? Tanpa menjelaskan apa-apa padanya, si wanita tua memanggil cowok itu untuk menemaninya. Tak lama kemudian mereka masuk ke bangsal. Di mana tuan muda disambut oleh para pengawalnya di latar belakang. Di balik tirai yang terpasang ke ventilasi buatan, terbaring ayahnya yang sakit. Jika obatnya benar-benar mujarab, kami menawarkan hadiah 2 juta yuan. Namun, kalau tidak berhasil, Song Ping dengan gugup mulai memberitahu Lulu apa yang telah dibawanya. Dan dia bertanya apakah obat ini pasti manjur. Dia memintanya tenang dan mengendalikan diri. Song Ping mengambil sehelai daun dari tanaman dan meletakkannya di bibir orang sakit itu. Dia diawasi dengan ketat saat ini oleh wanita muda itu. Pengawalnya, Lin Kong, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dan dia kemudian mulai berpikir bahwa orang-orang dari Darknet memang aneh.
Dan mereka punya aturan, dia tidak akan pergi. Jika obatnya palsu, dia meletakkan daun di mulut pria itu, semua orang bersembunyi, mengharapkan keajaiban. Menyaksikan ayahnya membuka mata, seorang gadis, Zintong, langsung berlari menghampirinya dan menggenggam tangannya. Dia terpukau, pria itu baru membuka matanya dan masih lemah, tapi dia tetap bertanya pada putrinya. Tempat apa ini, Zintong? Segera memberitahunya bahwa dia berada di rumah sakit. Banyak hal telah berlalu sejak dia terbaring di sana. Dia pasti akan mengungkapkan segalanya padanya. Namun, sedikit demi sedikit berbalik ke arah pria berambut coklat itu, gadis itu berterima kasih padanya dengan tulus. Dan dia menjawab bahwa ini bisnis, jadi semuanya baik-baik saja. Dia menjentikkan jarinya, dan Kong menghasilkan uang yang dijanjikan. Ada 2 juta yuan dalam bentuk tunai. Dari wanita cantik seperti ini, mata cowok itu berbinar mengambil koper-koper itu ke tangannya. Dia hendak pergi, tapi wanita berambut pirang itu menghentikannya. Dia memberinya kartu nama. Meskipun dia membantu ayahnya demi uang, tapi dia tetap sangat berterima kasih padanya. Keluarga mereka memiliki kekuatan besar di kota ini. Dan jika dia merasa butuh bantuan, setidaknya sedikit saja, tiba-tiba dia boleh menghubunginya kapan saja sambil memegang selembar kertas. Song Ping mengetahui tentang perpisahan perusahaan Inci. Si anak laki-laki keluar rumah, si gadis bertanya pada pengawalnya. Saat ini untuk memeriksa siapa pria yang menuruni tangga ini, si pria menerima peringatan bahwa misi telah selesai dan harta karunnya naik ke level 2. Si brunet tidak tahu bagaimana itu terjadi dan menoleh ke Lulu. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah membuka kues rahasia dan harta karunnya sekarang berhasil naik ke level 2, sekarang dia tidak butuh ponsel. Dia bisa membuka aplikasinya dalam pikiran, layar aplikasi berkedip di matanya. Tapi dia bahkan tidak memegang ponselnya. Dia tidak menyadari apa itu kekayaan dan bukan kekuatan, pikiran, dan energi mereka sebelumnya. Kenapa sekarang kekuatan spiritual dan keceriaan? Lulu berkata bahwa dia mendapatkan koin dengan melakukan tugas, dapat ditukar dengan uang tunai atau dibelanjakan di toko. Namun, kekayaan itu sesuatu yang berbeda, dia mencari nafkah melalui uang. Itu hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual atau semangat, koin adalah sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya mampu membayar pil yang meningkatkan semangat dan kekuatan spiritual, tapi juga produk lain, misalnya seperti obat universal, Song Ping masih tidak tahu apa itu kekuatan spiritual dan semangat. Dan Lulu mulai menjelaskan ini kepadanya. Yang disebut kekuatan spiritual ini adalah, bisa dibilang, kapasitas intelektualnya, dan semangat adalah kekuatan tubuhnya, dan ketika energi pria itu 100. Dia akan bangun dan berubah menjadi benjolan, tapi Lulu sekali lagi tidak memberitahunya segalanya. Karena itu akan terjadi nanti untukku, sekarang hal utama bagi seorang pria adalah membangun dirinya. Mengangkat koper lagi, seorang pemuda mulai menuruni tangga. Di sepanjang jalan dia bertemu seorang gadis berambut biru dan jaket kuning serta payung. Mereka melewati satu sama lain, tapi kemudian gadis itu berbalik dengan tiba-tiba, melepaskan tudungnya. Itu Evelyn, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasakan aura seorang peri. Padahal dia melewati pria biasa, seorang gadis berpakaian sweater kuning, naik ke atap gedung tempat seorang pria bertopeng, yang berada di taman tadi malam sedang menunggunya. Dia duduk di pagar, menggosok pedang kecilnya. Gadis itu bertanya, apakah dia membunuh orang biasa lagi? Pria itu menjerit pada wanita yang mengenakan pakaian ungu. Sepertinya dia bertemu dengannya bukan untuk pertama kalinya. Gadis itu menjelaskan dia memakai celana dalam ungu hari ini, jadi apakah dia berniat membunuh juga? Pria itu langsung mengancamnya dengan pisau. Namun, dia mampu menangkisnya dengan payungnya, lalu dia memantul dari dinding. Melompat dan tertawa, bersumpah dia akan berhenti bercanda dan menggoda dia. Sambil merapikan rambut merahnya yang sebahu. Pria itu menyatakan bahwa semua orang yang memakai pakaian dalam ungu ke neraka. Gadis itu tiba-tiba menjadi serius dan menyatakan bahwa dia punya beberapa nasihat untuknya. Jangan gegabah. Jika tidak, dia mungkin menarik perhatian pavilion elang. Pria itu tersenyum karena dia tidak takut. Gadis berambut panjang itu pergi ke tepi atap, memandang kota dari ketinggian. Jadi, permainan telah dimulai. Saldo rekening Sung Ping adalah 2.020.337. Saat ini, dia baru saja potong rambut dan sekarang dia memiliki gaya rambut yang menakjubkan. Dia membeli pakaian baru dan sekarang pria itu memiliki gaya baru yang memalukan. Pertama-tama, dia membutuhkan 2 juta. Ketika pria itu mencapai sudut, ada seorang gadis pirang, Renzu, menunggunya dan dia adalah teman sekamar Sun Kai. Pria itu bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Dan dia menyatakan bahwa setelah kembali ke asrama, Kiki tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu kemudian berkata bahwa dia mengakhiri hubungan mereka. Apakah dia tidak tahu? Gadis itu tidak tahu ini dan bertanya kapan itu terjadi. Kemudian wanita berambut coklat itu menjelaskan bahwa mereka telah putus sejak lama. Dan dia bukan penyebabnya ketika Zhu mengatakan itu. Ada sesuatu yang aneh dalam skenario ini, mungkin pria itu bahkan meliriknya. Dia tidak tahu mengapa mereka putus. Sung Ping agak sedih dan mengungkapkan bahwa dia tahu itu. Dia dan Kiki adalah teman yang sangat dekat, tetapi dia meninggalkannya karena dia selingkuh.
Jadi dia tidak tertarik padanya lagi. Suruh dia mengajak pacarnya saat ini. Sung Ping pergi, dan Ren tahu kenapa orang itu berubah drastis. Lulu tiba-tiba nyeletuk, dan bilang kalau gadis itu dapat kekuatan super. Si brunet sangat terkejut, dan memalingkan wajah, tapi gadis itu sudah lenyap dari pandangan. Renzu sudah ke kamarnya setelah menyaksikan tetangganya mukul diri sendiri. Ampun dah, Ren bertanya apakah dia baik-baik saja, karena jelas gadis itu masih gemetaran. Dan tiba-tiba Kiki berbisik sesuatu tentang seorang pembunuh serem. Dia menyaksikan bagaimana dia membunuh orang. Sementara itu, Sun Ping bertanya pada La Yulia, kenapa orang yang punya kekuatan harus ada di sekolah? Peri itu menjawab, orang berkekuatan bisa ada di mana saja. Banyak juga yang bahkan tidak sadar apa yang bisa mereka lakukan. Dan sekarang, ada kemungkinan untuk memberitahu orang itu sesuatu yang spesial. Uhuy, tiba-tiba Sung Ping melihat teman-temannya di sekitarnya, Mao Liang dan Wu Kai. Dan bertanya pada mereka, apa yang terjadi di sini? Karena mereka berdua berdiri di dekat mobil biru Guming, si pirang terkekeh. Dan memberitahunya bahwa dia datang tepat waktu, karena mereka sedang membahas kompensasi. Sung Ping bingung, kompensasi apa yang sedang kita bicarakan ini? Dan kemudian Guoming dengan sopan mengingatkannya bahwa temannya merusak mobilnya. Bukankah dia sangat kaya? Jadi biarkan Zhang Ping membayar perbaikannya. Wu Kai membela temannya yang berambut merah, dan si rambut merah bertanya pada si pirang. Bukankah penyok di mobil itu karena sabetan pedang basket? Kenapa dia harus membayar perbaikannya? Sung Ping membungkuk ke arah mobil, mengulurkan tangannya ke arah penyok itu. Tapi Guoming menepis tangannya dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Itu mobilku, urusanmu apa menyentuhnya? Sung Ping menjelaskan bahwa dia tahu itu BMW seri 3. Dan harganya sedikit lebih dari 400 juta. Jadi dia bertanya pada si pirang, berapa biaya untuk memperbaikinya? Guoming dan temannya terkikik. Apakah Sung Ping percaya bahwa hanya karena dia memenangkan hadiah kecil dia sekarang seorang jutawan? Dan 400 ribu hanyalah debu di hadapannya. Tidak menghiraukan komentar itu, Sung Ping bertanya, jam berapa ini? Karena itu, Guoming menyerah dan bilang dia butuh 10 ribu. Lalu dia akan ketinggalan dari mereka. Sung Ping bilang, sudah, jangan sombong lagi. Mobil 400 ribu, setidaknya dia menghargainya, kan? Si pirang bingung, dia serius atau tidak? Apa benar dia mampu beli mobil semahal itu? Sung Ping cuma kasih peta dan menjelaskan, di situ tepat ada 400 ribu. Dikasih nomor PIN dan bilang, cukuplah buat beli mobil bekasmu itu. Si brunet lalu merebut kunci Guoming, membuka pintu pengemudi, dan menyuruh teman-temannya masuk mobil. Wu Kai bingung dan duduk di belakang. Tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, dua mayor sedang mengecek. Apa benar ada 400 ribu di kartu itu? Mereka memastikan itu benar, dia tidak percaya. Bagaimana orang ini bisa punya uang sebanyak ini? Dan berapa banyak dia menang, sih? Lalu Wu Kai bertanya pada temannya, kenapa kamu beli mobil itu? Dan berapa banyak uangmu sebenarnya? Kok bisa seenaknya menghambur-hamburkan? Si brunet menjawab, aku baru saja menang lotre lagi. Wu Kai lalu bertanya lagi, berapa banyak yang kamu menangkan? Semoga saja tidak habis. Semua buat mobil ini. Tapi tetap saja, kenapa kamu lakukan itu? Sung Ping cuma mau beli mobil. Karena akan memudahkan dia untuk bepergian. Dan selain itu, dia sangat menikmatinya saat mereka berkendara. Seorang pemuda melihat Renju menuntun Kiki menyeberang jalan. Pria itu mendapat tugas baru. Dia harus membantu Renju menyelesaikan investigasi. Hadiah 30 poin kekayaan. Menyelesaikan situasi yang tidak bisa ditunda ini. Sung Ping memberikan kunci mobil kepada Wu Kai dan menyuruhnya menyetir sendiri. Karena dia harus pergi. Saat menutup pintu mobil, pria itu mengejar para gadis. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan si kepala pelontos adalah berteriak padanya. Pria muda itu tidak mengerti apa yang para gadis lakukan dan kemana mereka menuju. Mereka berjalan ke suatu tempat dengan papan bertuliskan Surga Dunia. Sung Ping terkejut, Surga Dunia itu klub malam. Pria itu berniat masuk ke klub itu dan tahu apa yang ada di dalamnya. Dan kenapa para gadis menuju ke sana, tapi dia dengan cepat diinterupsi oleh Lulu. Yang memperingatkan bahwa gadis itu, Rinju, memiliki kekuatan dan mungkin ada yang lain di dalam. Jadi dia tidak bisa langsung masuk. Sung Ping mengerti dia benar. Dia harus meningkatkan energinya dulu, memastikan tidak ada orang di sekitar. Bersembunyi di antara rumah-rumah, sebentar lagi dia bisa mengatasi kemampuan itu, segera setelah dia menaikkan status kekayaan dunianya. Dia punya 10 poin kekayaan, 1,7 juta resistensi mental, 10. Energi 100. Berfokus dengan intens, pria itu tiba-tiba berteriak kasar. Dia tidak tahan dengan curahan energi seperti itu. Namun, Lulu menyuruhnya untuk bertahan, tidak peduli betapa tak tertahankannya rasa sakit itu. Dia harus bertahan. Sepertinya semua itu menembus dirinya, dia seolah merasakan air. Setelah selesai, Lulu bertanya apakah dia baik-baik saja. Keringat menetes dari pelipisnya. Dia bilang mereka semua baik-baik saja dan sepertinya dia berhasil, Lulu memberitahunya. Untuk memverifikasi jenis kemampuan apa yang masih dia dapatkan. Song Ping fokus, mengulurkan tangannya di depannya. Dan semacam angin biru berputar di sekelilingnya, tiba-tiba ada ledakan. Dia tidak percaya jika dia benar-benar mendapatkan semacam kemampuan super.
Aplikasi itu memberi selamat kepada pemilik karena telah mendapatkan kemampuan. Dan sebagai hadiah, dia mendapat 1 putaran roda keberuntungan. Dia pertama kali mengetahui tentang roda itu. Dan bertanya kepada peri apa itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kemampuan lain. Song Ping tercengang mendengarnya. Benarkah itu sangat berharga? Tapi semua tergantung pada keberuntungannya. Dia menekan tombol untuk memutar roda. Renju dan Zaioki saat ini sedang duduk di sofa merah di dalam klub ini. Renju memeluk temannya dan menyatakan bahwa mereka pasti akan membantunya. Akan tetapi, temannya tetap duduk seolah dalam keadaan linglung dan jelas tidak hadir pikirannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria berambut pirang, dengan kacamata dan setelan hitam khas masuk. Dia tidak menyangka gadis-gadis cantik ini akan mengunjunginya hari ini, terutama Renju. Nama pria itu Chet dan dia berasal dari geng lokal. Ren berdiri dari sofa, dan dengan serius menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Temannya baru saja menyaksikan pembunuh bertopeng membunuh seorang gadis, dan kemungkinan besar ini justru orang yang selama ini mereka cari. Ronaldo mendengar bahwa orang itu telah bergabung dengan geng grup. Chet tertawa, apa gadis ini tahu apa yang dia katakan? Si pirang berseru bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan dia bahkan melakukan investigasi pada semua laporan dan hampir yakin akan segalanya. Chet menjawab bahwa dia hanyalah pekerja biasa, dan ada ratusan kakona seperti itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang harus dia pikirkan. Gadis itu setuju, tapi, bukankah dia datang ke sini untuk membalas dendam pada kelompok kriminal super itu? Chet bangkit dan meletakkan tangannya di bahunya, berkata bahwa pertama, dia harus menentukan kekuatan musuhnya. Dia tidak bisa sejauh itu, jawab gadis itu dengan putus asa. Itulah alasan dia datang kepadanya. Dia percaya bahwa setelah pesan ini, organisasi akan memperhatikan dia, dan memverifikasi apakah orang ini benar-benar ada di Hongzhou. Si pirang menjawab dengan tajam bahwa mereka tidak memerlukan informasinya, lalu dia keluar dan membanting pintu. Zeke yang bingung, masih duduk di sofa merah yang sama, bertanya mengapa Rin tidak memberitahunya sejak awal bahwa mereka tidak bisa membantu. Si pirang mendesaknya untuk tidak kesal, karena mereka pasti akan menyelesaikan masalah. Karena mereka tidak bermaksud memimpin investigasi ini, Renzu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kedua gadis itu segera meninggalkan klub. Sementara Song Ping mengamati mereka dari balik sudut, setelah melirik sekeliling area, Renzu bertanya apakah temannya memperhatikan pria itu, dan ketika dia mengangguk, si pirang itu duduk di lantai, dan entah dari mana, sesuatu seperti seorang gadis muncul di hadapannya. Boneka itu, Sayuki, sangat ketakutan. Saat teman-temannya terkejut, Renzu langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang gadis boneka itu. Yang muncul entah dari mana. Dia menikmati bakatnya yang bagus dan melompat mengejarnya. Ren penasaran tentang apa itu, dan apa yang dia katakan. Melirik ke samping pada Zuiki yang ketakutan, orang asing itu mendekat dan bertanya. Jika dia adalah orang yang pria itu bicarakan padanya, mungkinkah dia menjadi saksi yang tidak disengaja atas pembunuhan itu secara alami? Renzu menguping percakapan mereka. Jadi gadis ini menggambarkan orang yang sama yang membunuh gadis yang menakuti Zayuki dan berasal dari kelompok Jai itu, orang asing itu. Bergegas melarikan diri dan ingin membunuh Zayuki yang malang, tapi temannya berteriak memanggilnya. Karena dia akan menyerang dari atas dengan seluruh kekuatannya, Ren mendorong musuh itu menjauh. Tapi itu bukan Ren, melainkan Song Ping. Orang asing itu terkejut ada 2 orang dengan kekuatan berdiri di hadapannya, tapi dia sama sekali tidak takut akan hal ini. Satu-satunya orang yang tidak mengerti apa-apa adalah Zayuki, yang hanya terus membuka dan menutup mulutnya seperti ikan bodoh, sambil menoleh ke mantan pacarnya. Song Ping memohon padanya untuk tidak salah paham. Dia sama sekali bukan di sini untuk menjadi pengawalnya, dia datang ke sini untuk membantu Renzu Rin. Rin memberitahunya bahwa dia tidak pernah tahu dia memiliki kemampuan seperti itu. Lulu berkata pelan bahwa boneka aneh itu memiliki 105 energi. Dan menggambarkan betapa kuatnya dia. Renzo mengusulkan agar pria itu menghabisi lawannya bersama-sama. Diam-diam mengambil posisi sebagai pemimpin, Song Ping menyebutkan bahwa dia akan menjaga Zayuki saat dia mengambil alih boneka itu. Dia kebetulan telah mengirimkan sekelompok pisau ke arah mereka sebelumnya. Seketika mata si pirang terangkat ke dahinya, menelusuri jalur sihir dengan telapak tangannya. Song Ping mampu membelokkan pisau-pisau ini. Dan tak satu pun dari mereka mendarat. Lawannya terkejut bahwa dia bisa menangkis serangannya. Tapi apa yang akan dia katakan tentang langkahnya selanjutnya? Mampukah dia cukup kuat untuk membelokkan serangan di 2 sisi? Pria itu membuat lingkaran hitam. Dan gadis ini terbang kembali, dan salah satu pisau itu mengenai tepat di antara matanya. Dia berkata bahwa dia benar-benar bodoh dan dia hanya bisa mengalahkannya. Dengan tatapan panik di matanya, Renzu bertanya apakah gadis ini sudah mati. Tapi si brunet memberitahunya bahwa dia bukan manusia. Lalu, dia mulai merobek barang-barang dari wajahnya, sekrup, kancing, dan lain-lain. Ren penasaran apa yang dia lakukan, dan orang itu malah bilang dia sedang merusak. Sementara itu, dia malah senyum-senyum sendiri. Dasar, gadis itu duduk di depan pria bertopeng.
dan bilang salah satu bonekanya dihancurkan secara brutal. Kasihan. Sepertinya dia mengendalikan boneka-bonekanya dari jauh, dan itu tidak terlalu sulit baginya. Tapi itulah masalahnya, satu boneka berhasil menang. Setelah beberapa lama, semua pria itu berakhir di rumah Renzo. Zaioki sudah terlelap dengan aman di bawah selimut lembut, sementara temannya menjaganya. Saat menyembunyikan temannya, gadis itu benar-benar berterima kasih pada Songping karena sudah membantu mereka hari ini. Muncul tepat waktu, pria itu sendiri sedang duduk di sofa terdekat dan melemparkan batu ungu aneh ke si pirang. Songping memberitahu mereka bahwa boneka yang menyerang mereka hari ini masih menyimpan energinya di tubuhnya dan pasti dikendalikan oleh alat ini. Saat melihat tulisan jahat terukir di batu ungu ini, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat di database Glenn. Dia melihat seorang wanita bernama Ziva dengan tulisan jahat terukir di tubuhnya. Mungkin itu hanya dia, tertulis di layar. Apakah pria itu ingin memilih tugas lain atau tidak? Songping merasa itu tidak layak untuk melewatkan tugas itu, tetapi sangat menggoda untuk mendapatkan 30 poin kekayaan. Jadi, dia terganggu dari pikirannya oleh Renzo, yang meneleponnya dengan miliknya. Mereka keluar ruangan. Dan saat pria itu menutup pintu kamar, di belakangnya, wanita itu tiba-tiba mulai membuka pakaian, yang membuat pria itu sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa wanita itu melakukan ini, tetapi Renzo mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin menunjukkan sesuatu padanya, membalikkan punggungnya pada pria itu. Dia melihat tanda merah, seperti bekas luka bakar. Dan gadis itu menjelaskan bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia menemukan bahwa orang bisa memiliki kekuatan karena ayahnya juga memilikinya. Namun, setelah ayahnya dibunuh oleh seseorang dan nama orang ini adalah Yuka. Dan bekas luka ini juga dibuat oleh orang ini. Songping menyilangkan tangannya dan bertanya, kenapa dia memberitahunya tentang ini? Lalu gadis itu bilang dia butuh bantuannya. Dia berjuang untuk diterima di Glenex dan membalaskan dendam pria ini. Namun, setelah dia menemukan sesuatu tentangnya, Glenex bahkan tak perlu mendengar apa yang ingin dia katakan, dan hari ini dia menyaksikan kekuatannya. Karena itu, dia ingin dia membantunya. Ya tentu saja tidak sesederhana itu. Songping masih berdiri di sana tanpa menjawab, dan Renzo tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas. Dia sadar permintaannya ini agak lancang, tapi dia benar-benar tak punya pilihan lain. Si brunette akhirnya setidaknya sedikit akhirnya menjawab dan berkata dia akan membantunya. Dia berjanji. Namun, dia masih perlu tahu lebih banyak tentang orang itu. Dan dia juga butuh uang. Gadis itu menjawab bahwa dia akan memberinya apa yang dia inginkan. Untuk urusan uang, dia bisa memberinya 500.000. Si bocah setuju dan menyuruhnya untuk menjaga Zaioki. Dia harus pergi ke asrama, jadi dia akan pergi duluan. Beberapa saat kemudian, setibanya di asrama, Ukai berkata bahwa Guo Ming merampok uangnya, tapi malah menandatangani transfer mobil. Berita ini agak mengejutkan si brunette. Katanya, Guo Ming merombak mobil ini. Dan sekarang, orang itu punya hutang 100.000 yuan lagi. Songping sangat marah, sungguh tak bermoral. Kai panik dan bertanya pada Wu apa yang harus dilakukan sekarang. Si brunette melihat wajah temannya penuh luka lecet, dan bertanya tentang itu, apakah si brengsek RD memukulinya? Bagaimana mungkin? Guo Ming hanya tahu cara menipu dan menarik uang dari Songping.